selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 atau 2 kali. Dan semoga dengan selawat kita nanti bisa menjadi pengenal kita, menjadi KTP kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Milik Utsman bin Affan itu masih berbuah sampai sekarang. Yang bahkan Bapak Ibu yang tercinta ini, setiap hari kami rumah ini Bapak Ibu saking jahatnya, sebelum dibeli oleh Utsman bin Affan, air dari sumbernya ini dijual dengan harga yang sangat mahal. Dijual kepada kaum muslimin bagi siapa saja yang mau minum air dari sumber tersebut, itu yang tiap tahunnya hasil dari kebun kurma beliau, hasil dari hotel beliau masih punya hotel sekarang, dibeli. Percaya masih punya hotel Utsman bin Affan? Harus percaya karena masih ada. Tadi kita lewat di sebelah kiri, di samping kanan hotel beliau, itu hotel Utsman bin Affan dengan nama Waqaf Utsman bin Affan, nama hotel Utsman bin Affan. Nah itu hotel beliau, setiap tahunnya Bapak Ibu dari hasil hotel, dari hasil kebun kurma, hasil penghasil kebun buah kurmanya, itu setengahnya dimasukkan ke rekening beliau dan setengahnya lagi dikembalikan ke kaum muslimin semuanya. Makanya kita masih disedekahi Utsman bin Affan. Sekaya-kaya kita yang sekarang, crazy rich, apa sih namanya? Crazy rich. Nah, crazy rich orang sekarang itu kalau sudah meninggal hilang. Kalau sudah meninggal dunia itu hartanya hilang. Tidak ada kelanjutannya, tidak ada kisah-kisahnya. Akan tapi apa yang terjadi kepada Utsman bin Affan yang bahkan sampai sekarang hartanya, kekayaannya itu kalau sudah didermagakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan berseliweran bahkan sampai sekarang. Bahkan masih bersedekah pada bapak dan ibu dan kita semua kaum muslimin yang dari seluruh dunia, itu beliau masih ngasih makanan. Subhanallah. Ada satu buah kurma Bapak Ibu yang disebut dengan kurma ajwa, itu yang ditanam sendiri oleh tangan mulia Nabi. Kurma ajwa ini yang ditanam sendiri oleh Nabi di tanah suci kota Madinah ini, dan bahkan sampai sekarang pun dikembangbiakkan. Nah, ada namanya yang varian tertinggi, jenisnya itu ajwa Ali, namanya itu yang paling bagus, yang ukurannya lebih besar, lebih hitam, dan serat-seratnya kelihatan jelas, yang disebut dengan ajwa Ali. Yang barang siapa, kata Nabi, makan 7 butir di waktu pagi. Bagaimana kalau 8, 9, 10 boleh, bagaimana sekilo? Silakan, yang penting jangan kurang dari 7 butir. Sunnahnya 7 butir, karena Nabi makan 7 butir buah kurma setiap paginya, sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada itu orang tersebut tidak akan terkena racun dan sihir. Insya Allah Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita ceritakan tadi, milik atau kebun kurma milik Utsman bin Affan masih ada di sini dan masih memberikan kita sedekah sampai sekarang. Dan insya Allah setelah dari kebun kurma kita akan menuju ke Masjid Quba, namanya Masjid Quba, adalah Masjidul Ussisa 'ala Taqwa, kata Allah dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah. Masjid Quba ini Bapak Ibu itu dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Atas dasar ketakwaan kepada Allah, Masjid Quba itu dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Nah, kenapa Masjid Quba ini dibangun, kata Allah dalam Al-Quran, atas dasar ketakwaan kepada Allah? Itu lahirnya hari Senin, meninggalnya hari Senin, turun wahyu hari Senin, hijrah dari kota Mekah itu hari Senin, sampai di kota Madinah hari Senin. Bagaimana Allah mengaturnya tepat Senin, dan Senin. Wallahu a'lam. Kata para ulama mengatakan bagaimana Allah mengatur hari-hari penting yang terjadi dalam kehidupan Nabi itu semuanya serba Senin. Subhanallah. Dan ketika Nabi SAW berangkat dari kota Makkah, Bapak dan Ibu, sampai di kota Madinah ini, Nabi SAW tiba pertama kali di perkampungan Quba namanya. Nanti insya Allah kita akan di situ. Ada di perkampungan Quba yang ketika itu jauh dari kota Madinah. Bahkan Nabi SAW
tiba hari Senin. Jadi tepat seminggu Nabi SAW tiba di kota Madinah ini dan tinggal di Masjid Quba atau yang di perkampungan Quba itu selama 3 hari lamanya di sini. Nabi SAW mandi di situ, Nabi SAW berwudu di situ, dan Nabi SAW melakukan segala aktivitasnya di Masjid Quba. Dan Nabi SAW meletakkan batu pertama ketika itu bersama para sahabat terdekat beliau. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak, karena Ali berangkat belakangan dari Nabi. Kenapa? Karena Ali yang menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di ranjang atau tempat tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Quba ini dan meletakkan batu pertama, dan satu orang lagi yang bernama Ammar bin Yasir. Pernah dengar Ammar? Ammar bin Yasir ini punya bapak yang bernama Yasir, ibu yang bernama Sumayyah, punya ibu bernama Sumayyah yang merupakan syahidah pertama, yang merupakan syahidah pertama yang gugur di kalangan umat muslimin. Ketika ketahuan memeluk agama Allah dan Rasulnya, Sumayyah ini mohon maaf ditusuk dari kemaluan beliau sampai tertembus dengan kepalanya. Si Sumayyah ibunda dari Ammar, belum apa-apa sudah sampai. Dan seorang bapak yang bernama Yasir, bapak ibu, orang ayahanda dari Ammar ini ditanam sampai badannya, yang tertinggal hanya kepalanya, lalu dilempari dengan batu-batu kerikil sampai berdarah. Ketika itu lalu turun burung-burung gagak gunung yang ada di kota Makkah memantoki beliau, yang ketika itu bahkan sampai meninggal dunia. Syahid ayah dan ibunda dari Ammar ini, syahid di jalan Allah. Yang syahid pertama kali ketika itu dalam jenis perempuan adalah ibunda dari Ammar ini, yang merupakan pembantu meletakkan batu pertama dari pembangunan Masjid Quba bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ada banyak kelebihan di Masjid Quba ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatahara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fasalla fihi shalah ya'budu lahu ka'ajril umrah. Siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu sholat sunat 2 rakaat di sini, tidak penting sholat sunat apa itu, terserah bapak dan ibu, yang penting sholat sunat 2 rakaat, maka baginya akan diberikan ganjaran seperti pahala orang yang berumrah. 2 rakaat saja bapak ibu. Yang pertama, bapak dan ibu bisa melakukan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat tahiyatul masjid itu bisa. Habis itu kalau mau ditambah dengan sholat sunat duha silahkan,